Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo, gue Sultan dengan NIM akhir 115. Hari ini gue bersama Alfi. Gua Alfi dengan NIM akhir 113. Oke, hari ini gue sama Alfi akan berbincang tentang Khulafa Rasyidin. Khulafa Rasyidin. Nah, apa sih Khulafa Rasyidin dan siapa aja sih orang-orang itu? Oke. Ya. Pertama-tama tuh Khulafa Rasyidin tuh yang gue tahu nih, Vi. Dia tuh ada semenjak Nabi Muhammad wafat. Ya, jadi Khulafa Rasyidin itu ibaratnya dia tuh pemimpin yang mendapat petunjuk. Jadi mereka ini adalah orang-orang pilihan yang ditunjuk untuk melanjutkan dari kepemimpinan Nabi Muhammad itu, tapi bukan sebagai nabi, cuma sebagai pemimpin politik atau pemimpin agama gitu. Tapi kenapa sih Khulafa Rasyidin ini dipilih? Apa karena emang Nabi itu waktu meninggal dia tidak meninggalkan wasiat atau semacamnya? Sebenarnya Nabi itu nggak meninggalkan wasiat, cuma karena Nabi ini merupakan pemimpin dari umat Islam pada masa itu. Ya. Nah, setelah Nabi Muhammad ini meninggal, wafat, otomatis kan nggak ada yang memimpin. Iya, nggak ada jadi penggantinya tuh. Umat Islam pada saat itu hilang arah gitu kan ya. Nah, jadi makanya ditunjuk orang-orang yang punya kapabilitas untuk memimpin umat Islam pada saat itu. Itu. Jadi para sahabat itu dia melakukan yang namanya musyawarah gitu. Musyawarah untuk memilih pemimpin. Ya, siapa nih yang kira-kira cocok buat jadi penggantian Nabi Muhammad gitu ya, untuk memimpin umat Islam ke depannya. Bukan sebagai nabi ya, tapi bukan sebagai sebagai pemimpin. nabi, tapi sebagai pemimpin umat Islam gitu. Nah, akhirnya ditunjuk dah tuh khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dia khalifah pertama. Kenapa dia dipilih sebagai khalifah pertama? Itu melalui proses tadi namanya musyawarah. Terus juga berbagai pertimbangan juga, karena para sahabat menilai kalau Abu Bakar ini dia tuh cocok untuk menjadi pemimpin umat Islam pada saat itu, karena Abu Bakar ini salah satu orang yang pertama kali masuk Islam juga dari golongan sahabat. Dia orang yang percaya Nabi itu ya? Atau gimana tuh? Kenapa Jadi, dia orang pertama masuk Islam? Abu Bakar itu orang pertama yang percaya bahwa agama yang dibawa sama Nabi Muhammad itu Islam. Jadi dia orang pertama yang masuk Islam dari golongan sahabat gitu. Itu sih, sama Abu Bakar ini juga salah satu orang kepercayaan Nabi Muhammad, ibaratnya yang paling dekat sama Nabi Muhammad. Makanya para sahabat setuju untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq nih. Ya, seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq itu ada artinya tuh, Vi? Ada. Jadi As-Siddiq itu artinya jujur. Oh, berarti Abu Bakar ini orang yang jujur gitu. Ya, orang yang jujur. Dia tuh jujur, terus dia juga nggak pernah berkhianat sama Nabi. Dia percaya dengan Nabi. Bahkan pada saat lu tahu Isra Mi'raj? Oh, tahu tuh Isra Mi'raj yang Nabi itu ke ini ya, dari Mekah ke Al-Aqsa. Oh, dari Mekah ke Al-Aqsa. Cuma semalam. Naik buruk terus yang ke atas Nabi ke atas langit gitu ya. Naik ke sampai langit ke-7 gitu ya. Itu kan kalau didengar orang biasa nggak ada yang percaya. Jujur, gue juga kalau di situ kayaknya nggak percaya sih. Iya. Nah, terus juga si Abu Lahab itu juga nggak percaya kan. Sebagai padahal dia pamannya. Iya, dia bilang ngibul nih, nggak mungkin ada orang bisa dalam semalam terus naik ke langit gitu. Nah, situ Abu Bakar tuh sebagai orang pertama yang mempercayai Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu. Makanya jadi Abu Bakar ini disebut As-Siddiq, dia orang jujur, dia orang terpercaya juga ya. Iya, terpercaya dan Nabi, orang paling dekat sama Nabi gitu. Sudah dijamin lah dia masuk surga tuh. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu tadi disebut sebagai orang yang pertama percaya kepada Nabi dan orang yang pertama masuk Islam. Makanya dia dipilih sebagai khalifah pertama gitu. Jadi gue sekarang mau bahas tentang kepemimpinannya nih selama dia menjabat. Oke, ada apa gitu? Jadi Abu Bakar As-Siddiq, karena dia pemimpin pertama gitu, khalifah pertama, otomatis PR-nya banyak kan buat ngebenahin umat Islam. Apalagi di zaman itu setelah Nabi wafat, banyak orang yang ngaku sebagai nabi palsu.
Banyak orang-orang mengaku sebagai nabi selanjutnya gitu setelah Ya, Nabi Muhammad. banyak nabi palsu tuh jumlahnya nggak karu-karuan lah. Intinya Hmm. si Abu Bakar ini dia tuh termasuk orang yang Nggak percaya atau apa? menolak, Ya, dia memerangi. memerangi, Justru dia bahkan diperangi memerangi. sama dia, Oh, dibantai-bantai lah istilahnya. bukan hanya menolak gitu ya. Iya, karena Nabi Muhammad itu udah bilang kalau dia itu adalah nabi Nabi. terakhir dan tidak ada Nabi selanjutnya. selanjutnya gitu. Oke. Jadi si Abu Bakar nih otomatis lah ada orang yang bilang dia adalah nabi, mengaku sebagai nabi, langsung diperangi sama dia seperti itu. Oke, terus. Dia juga si beliau ini ngeberantas orang-orang yang menolak zakat situ. Jadi orang yang menolak membayar zakat itu diperangi juga atau Nah, gimana tuh? nggak diperangi kalau menolak zakat. Jadi itu dia Berarti apa, ditegur gitu? menegur itu Menegur. dengan tegas gitu. Zakat nggak boleh sampai hilang. Nah, karena zakat itu ada di rukun iman, rukun iman. rukun Islam. Rukun Islam yang Rukun Islam. keempat ya? Ya, yang Empat. keempat. Enggak, yang ketiga. Oh, zakat Kan, dulu baru haji ya? Zakat dulu baru puasa ya? syahadat, Zakat, syahadat, sholat, salat, zakat, zakat, puasa. Oh, jadi baru haji bagian. oh, zakat dulu baru puasa ya? Karena ada di Oh. rukun iman, rukun Rukun Islam. Islam. Makanya nggak boleh dihilangin. Itu orang-orang yang menolak zakat otomatis ibaratnya diarahkan Iya. oleh Abu Bakar supaya tetap membayar zakat. Tetap gitu. lanjut tuh zakat tuh ya. Iya. Terus, beliau ini memimpin tuh hanya 2 tahun gitu. 2 tahun setelah itu beliau meninggal karena sakit gitu. Nah, Oh, berarti beliau meninggal karena sakit, bukan iya, karena bukan ada ancaman karena atau ada apapun itu. Oke, Maksudnya oke. beliau meninggal baik-baik lah istilahnya karena sakit gitu. Nah, saat sakit beliau juga mewasiatkan untuk beliau tuh menunjuk Umar khalifah selanjutnya sebagai khalifah selanjutnya. Jadi Bin setelah Khattab. Abu Bakar Siddiq ini meninggal tuh dia sudah membuat wasiat untuk pemimpin Islam selanjutnya. Dia meminta untuk Umar menjadi khalifah berikutnya gitu. Oh, pemimpin Islam selanjutnya tuh Ya, ada Umar. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tuh ini yang gue tahu tuh di Al Faruq ya. Ya, Umar bin Al-Faruq Khattab itu punya gelar Al Faruq. Apa tuh Al Faruq tuh kalau Al tahu? Faruq itu dia sebagai pembeda dari kebenaran dan kebatilan gitu. Jadi dia tuh sebagai membedakan yang benar sama yang salah gitu, Al Faruq. Jadi Dia ini si Umar ini nih. ya, beliau ini salah satu pemimpin yang cukup tegas juga ya, dibilang cukup tegas. Beliau tuh membenahi sistem pengadilan dibenerin sama beliau. Terus juga beliau ini ibaratnya mengelola Baitul Mal gitu. Baitul Mal tuh yang Baitul Mal. badan zakat itu. Ya, badan zakat. Beliau memperbaiki tuh dari struktur Baitul Mal itu seperti itu kalau dari Umar. Terus Umar bin Khattab ini juga dia yang memperluas ekspansi Islam tuh sampai ke Persia, Mesir, sampai ke Syam juga ya. Ya, karena beliau ini juga memperluas ajaran dari Nabi gitu, umat Islam diperluas sama beliau. Jadi ajaran agama juga disebar tuh ya. Ya, beliau juga menyebar seperti itu. Terus yang gue tahu nih pada masa Umar bin Khattab ini juga Islam tuh disebut masa kejayaan awal Islam, masa emas Ya, gitu. Masa kejayaan. Masa kejayaan awal Islam tuh di situ Ya, tuh pada seperti Umar. itu di Umar. Karena memang Umarnya orang yang tegas itu tadi ya. Ya, Tegas. dia dibilang cukup tegas, lumayan tegas. Bahkan bisa dibilang sangat tegas gitu, sebagai pemimpin. Cuma beliau ini, Umar bin Khattab ini meninggalnya cukup tragis gitu. Oh, dia meninggal itu nggak karena sakit. Iya. Beda sama nggak, Abu Bakar. Beda sama Abu Bakar. Walaupun si Umar bin Khattab ini, beliau ini salah satu khalifah yang memimpin paling lama daripada keempat yang lain. Dia paling lama. Ya, dia Beliau paling memimpin lama. selama 12 tahun. 12 tahun dia memimpin. Ya, 12 Itu tahun. kalau di Indonesia 2 periode lebih lah 2 ibaratnya. periode lebih, saya bilang 2 Iya. periode lebih. Cuma beliau ini meninggalnya lumayan tragis. Dia ditikam saat sholat subuh kalau nggak salah ya. Iya, Dia itu tuh ditikam pernah baca tuh. tuh. Nah itu Dia ditikam oleh anggota siapa tuh? dia ditikam sama salah Musuhnya satu- kah atau anggota dia sendiri ternyata?
Musuh, bisa dibilang musuh. Musuh dia, musuh dari dia. Orang yang menolak Islam ibaratnya. Oke, berarti tadi tuh yang Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab tuh Umar bin tadi Khattab. dia meninggal saat lagi sholat subuh. Ya, Lalu sholat subuh. dia meninggal tuh ditikam. Iya, ditikam. Jadi itu dia Ditikam siapa tuh? meninggal pada saat sholat subuh. Dia lagi jadi imam nih. Oh, jadi imam? Lagi jadi Oh, bukan imam. lagi sholat sendiri? Enggak, lagi jadi imam di Madinah, di Masjid Nabawi. Oke. Di Madinah pokoknya. Ya, dia ditikam sama namanya tuh Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah. Ya, dia suku mana tuh dia? Dia tuh Kaum mana? orang dari Persia tuh. Orang Persia. Ya. Apa alasan dia tuh ngebunuh? Kalau beberapa orang sih bilang kalau Abu Lu'lu'ah ini menikam Umar karena dendam. Ada yang bilang dendam, terus ada yang bilang karena adanya ketidakpuasan dia dalam ini apa namanya? Kepemimpinan Umar. Ya, ketidakpuasan dalam kepemimpinan Umar, terus juga gajinya, terus dia tidak puas tentang upahnya sebagai pengrajin itu. Dia merasa kurang lah ibaratnya. Gitu, maka dia menikam Umar itu. Jadi Berarti sih ini alasan teorinya. beberapa semua itu mengatakan karena diri dia sendiri, bukan karena sesuatu politik gitu. Iya, bukan tuh. Jadi faktor dari dirinya sendiri. Tuh. Banyak sih sebenarnya kalau teori kenapa Abu Lu'lu'ah menikam Umar ini gitu. Cuma kalau yang paling populer seperti itu gitu. Tadi disebutkan tuh Umar bin Khattab tuh dia menjabat paling lama. Bener nggak tuh? Dia menjabat 12 tahun. Sorry, kayaknya ada salah nih. Oh. Revisi. Ada salah. Revisi. Kenapa tuh? Seharusnya berapa tuh? Seingat gue tadi gue salah kayaknya. Gue belibet mungkin. Yang benar itu 10 tahun gitu. 10 tahun menjabat? Ya, 10 tahun menjabat. Jadi berarti pas 2 periode kalau di 634 sampai 644 Masehi. Ya, 2 periode ibaratnya. Berarti Jokowi lah ya. Ya, kayak Jokowi. Masa periodenya, tapi kalau orang mah jauh ya. Jauh lah, jelas. Nggak bisa bandingin. Beda dong. Terus, beda lah. Nah, balik lagi deh. Berarti tadi habis pertama ada Abu Bakar, udah. Umar bin Khattab. Selanjutnya ada Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib dulu? Utsman bin Affan dulu. Nah, kalau ini benar nih, Utsman bin Affan tuh dia ngejabat selama 12 tahun. Nah, iya benar. Ini baru benar nih. Dia dari 644 sampai 656. Dia menjabat paling lama. Si Utsman. Nah, pada zamannya beliau nih di Utsman bin Affan nih banyak kemajuan dalam Islam. Nah, apa aja tuh? Lu tahu nggak salah satunya yang sering kita baca tuh kalau habis sholat? Al-Quran. Nah, iya Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu sebenarnya udah pengen dibukukan dari zaman Abu Bakar. Dari zaman Abu Bakar tuh udah mau dibukukan, ya, tapi dikodifikasi Al-Quran. Cuma masih dalam tahap pengumpulan mushaf ya. Ya, karena Al-Quran itu kan diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu menjelaskan, memberitahu lah ibaratnya ke umatnya. Jadi melalui ingatan-ingatan gitu. Jadi dari penghafal Al-Quran dikumpulin tuh. Berarti Al-Quran tuh nggak turun serta merta langsung jadi buku? Nggak langsung jadi buku. Ilmu lagi aja tuh. Ilmu lagi aja nih. Jadi Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu turun sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu. Kalau misalnya lagi ada perang atau semacam, turunin gitu. Ayat Al-Quran gitu. Seperti itu. Jadi berangsur-angsur secara berangsur-angsur. Nah, kayak jadi cicilan iya, dibilang cicil, iya. Soalnya sesuai kondisi pada masa itu gitu. Situasi kondisi. Iya, sesuai situasi kondisi. Nah, jadi karena pada zaman itu kan banyak perang ya. Zaman itu masih banyak perang kan. Ada sama suku-suku yang lain gitu. Perang apa aja tuh? Banyak lah perang, ada perang Badar masuk ya? Perang Badar, perang Uhud, terus ada perang pada zaman Abu Bakar juga ada perang kan. Nah, karena kan para penghafal ini juga ikut ke dalam peperangan, terus banyak yang meninggal kan. Akhirnya muncullah ide untuk membukukan Al-Quran agar tidak hilang gitu. Jadi agar ingat selalu teringat gitu ya di dalam buku, bisa selalu dibaca turun-menurun. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu sebelumnya nggak ditulis dalam satu buku, tapi ada yang menulis itu di pelepah kurma,
di daun-daun, Oh, di kayu gitu. gitu, di tulang-tulang gitu. Nah, Baru lagi aja nih. makanya muncul ide buat dibukuin gitu biar gampang dibacanya. Siapa tuh yang ide? Yang ide itu kalau nggak salah sebenarnya kalau ide pengumpulan itu udah ada dari zaman Abu Bakar. Jadi menubah Ya, tapi untuk dijadikan buku. namanya itu kodifikasi Al-Qur'an gitu. Oke. Proses untuk menjadikan Al-Qur'an jadi satu Kodi ayat apa? Kodifikasi. Kodifikasi itu teman-teman. Kodifikasi Al-Qur'an. Nah, cuma realisasinya baru tercapai pada zaman Zaman Utsman bin Affan. Baru Oke. dibuatlah panitia pengumpulan Mushaf ini. iya ayat-ayat Al-Qur'an untuk dijadikan satu buku. Hmm. Makanya kalau lu tahu nih ada namanya Mushaf Al-Qur'an itu namanya Utsmani. Apa tuh? Jadi ada Benar nih. Al-Qur'an yang namanya itu Mushaf Utsmani. Kenapa dinamakan Mushaf Utsmani? Karena dikumpulkannya itu pada zaman Utsman gitu. Jadi namanya itu Mushaf Utsmani. Seperti itu gitu Tan. Jadi karena Utsman ini Al-Qur'an tuh sampai sekarang tetap ada gitu. Iya, bisa Masih bilangnya bersama. jasanya lah dari Utsman supaya nggak hilang dimakan zaman gitu. Itu di zamannya Utsman tuh banyak lah yang karena gebrakan-gebrakan baru gitu. Terobosan. Ya, terobosan-terobosan baru, tapi yang paling terkenal tuh yang bisa kita baca sampai saat ini itu Al-Qur'an gitu. Makanya Al-Qur'an itu tidak akan hilang sampai hari kiamat gitu. Karena terobosan Utsman ini nih. Dia Kira karena untuk aja kita bukuin aja deh gitu. dibukukan jadi satu. Nah, Al-Qur'an ini tuh makanya nggak pernah berubah. Wujudnya isinya ya. Ya, isinya tuh nggak pernah berubah kayak yang di sebelah itu. It's Bisa disebut. itu asli dari zaman Nabi Islam sampai kejawen beda. beda dong. Beda. Islam kejawen mah aku udah sholat dah. Sunda Wiwitan? Oh, Sunda Wiwitan Beda lagi. KDM. Oke. Jadi itu dia asli gitu dari Allah ke Nabi Muhammad lalu dibukukan di zaman oleh sahabat sampai sekarang bisa kita baca. Isinya nggak akan pernah berubah gitu. Nah, apa gitu fun fact dari Utsman? Sekarang fun fact dari Al-Qur'an deh ya. Fun fact Al-Qur'annya. Al-Qur'an. Lu tahu nggak kalau sebenarnya walaupun Al-Qur'an itu isinya nggak pernah berubah kan, tapi lu pernah baca nggak kalau misal ada yang bilang Al-Qur'an tuh ayatnya segini, ayatnya segini, ayatnya segini. Tahu nggak kenapa? Maksudnya gimana tuh ayat segini? Jadi tuh ada yang bilang Al-Qur'an tuh ayatnya misal 6.000, cuma ada 6.000. Terus ada yang bilang 6.200. Oh, beda-beda gitu. Ya, jumlah dan ayat. Kenapa tuh? Nah, atau gue jadi itu dengar. Sebenarnya tuh dari perbedaan pandangan. Jadi mendengar itu tuh dari lu tahu kalau Al-Qur'an itu kayak ada jeda kan antar benar. ayat. Jadi tuh para sahabat itu mendengar Nabi itu membaca cuma segini. Ada yang mengira itu jeda, ada yang mengira berhenti ayatnya habis. Nah, makanya ada yang bilang tuh banyak teori Al-Qur'an ini sebenarnya ayatnya segini. Tapi isinya tuh nggak pernah berubah gitu. Isinya sama, tapi berhentinya itu tuh. Iya, makanya ada yang bilang akhir ayatnya di sini, akhir ayatnya di sini gitu. Karena perbedaan dari pengucapan gitu. Fun fact ini, fun fact aja. Ilmu aja. Kita mau ngulik lagi tentang Utsman atau kita lanjut ke sahabat keempat? Lanjut mungkin kali ya. Lanjut keempat ya. Lanjut kali ya. Abu Bakar, Umar, Utsman. Keempat tadi 12 tahun. 12 tahun paling lama. Meninggalnya Utsman kenapa? Sebelum kita pindah. Utsman itu meninggalnya karena gue nggak tahu. Oke, tadi kita sudah ngebahas tentang Utsman yang membukukan Al-Qur'an. Terus dia juga melakukan perluasan di Masjid Nabawi, itu yang gue tahu. Selanjutnya tuh perluasan juga. Gimana sih meninggalnya Utsman bin Affan itu? Utsman bin Affan itu kalau nggak salah menurut sumber yang gue baca, jadi Utsman ini meninggalnya sama kayak Umar bin Khattab. Jadi dia dibunuh juga. Jadi oleh siapa nih dia? Pada zaman Utsman bin Affan itu ada sekelompok pemberontak, orang-orang yang tidak puas dengan kepemerintahannya dari Utsman bin Affan. Jadi kenapa tuh? Apa karena mereka ini mengepung rumah Utsman berhari-hari, ingin tuntutannya, apa sih ibaratnya kalau di demo itu
apa itu namanya ya, ngasih tuntutan kepada Utsman gitu. itulah semacam itulah, lupa Ya juga semacam disebut apa itulah. tuh. Jadi itu dia intinya kelompok ini tuh pemberontak Muslim gitu. Dia tuh menolak kepemerintahannya Utsman bin Affan karena kelompok ini tuh menganggap pemerintahan dari dari Utsman bin Affan ini dianggap nepotisme, terus juga ada banyak berarti kayak korupsi. Ibaratnya KKN, korupsi, ya, kolusi, nepotisme itu. Nah, jadi memicu konflik internal dari umat Islam. Makanya pemberontak ini nggak mau kalau Khalifah Utsman ini dilanjutkan sebagai khalifah gitu. Jadi mereka mengepung, tapi karena tidak ada ini, akhirnya mereka masuk ke dalam rumah Utsman. Akhirnya dibunuh, ditikam juga. Jadi Utsman saat itu sedang baca Quran. Baca Quran posisinya. Ya, lagi baca Quran, terus masuk pemberontak, gedor-gedor masuk. Terus istrinya Utsman bin Affan juga sempat melindungi dia. Melindungi Utsman? Iya, cuma gagal. Bahkan istrinya ini menurut sumber itu juga terbunuh atau nggak terbunuh, cuma dia jarinya putus kalau nggak salah. Karena melindungi Utsman? Ya, melindungi suaminya yang saat itu sedang menjadi khalifah gitu. Kalau akhir dari hidup Utsman bin Affan cukup tragis juga ya, cukup tragis. Ini jadi pelajaran nih mungkin untuk pelajaran untuk pemimpin selanjutnya juga, pemimpin saat ini mungkin jangan korupsi, jangan semena-mena lah ibaratnya sama. Benar. Karena pemberontak itu udah pasti ada lah ya. Dan pemberontak itu ada karena sesuatu yang dipicu kan. Iya, pasti ada pemicunya. Ada api gitu kan. Nggak mungkin pemberontak Islam pada masa itu tiba-tiba aja dia. Iya, nggak mungkin tiba-tiba dia gitu. Walaupun kita tidak membenarkan pembunuhan itu ya. Mungkin nggak benar. Tapi itu kan karena ada suatu alasan. Ya, mungkin buat para pemimpin lebih hati-hati aja lah ya dalam membuat kebijakan gitu. Siapa tuh? Jangan dong. Kita lagi ngebahas sejarah peradaban Islam. Benar. Khawatirnya nanti nama kita jadi sejarah. Ada antar. Oke, berarti kita tadi udah ngebahas 3 sahabat, 3 khulafa ya, 3 pemimpin. Iya. Khalifah udah 3 Rasyidin. Iya, khalifah. Ada 3 tadi. Pertama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian yang terakhir yang keempat ya. Yang terakhir ini Ali bin Abi Thalib. Oh, dia masih kerabat sama Nabi? Iya, jadi Ali bin Abi Thalib ini masih kerabat sama Nabi. Dia tuh menantu Nabi Muhammad. Ya, jadi itu dia istrinya dari Fatimah. Suaminya kali. Suami maksudnya. Oh iya, suami. Sorry. Suami dari Fatimah. Agak ngeblank dikit ya, enggak apa-apa ya. Suami dari Fatimah Zahra. Jadi dia tuh masih menantu Nabi. Nah, dia juga masih dalam keluarga Nabi. Karena dia tuh anaknya dari Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib. Dia anaknya berarti ini sepupu dong atau gimana sih? Iya, bisa dibilang sepupu masih Nabi, nikah sama Nabi. Jadi Nabi Muhammad. Oke, Nabi Muhammad SAW nih. Ya, punya saudara. Ali. Ya. Nah, Ali ini nikah sama anaknya Nabi Muhammad. Boleh. Oh, boleh tuh. Kalau di sejarah sih kayak gitu ya. Oke. Jadi dia masih kerabat lah ya. Masih keluarga Nabi. Iya, masih keluarga. Kita bahas kepemimpinan si Ali bin Abi Thalib nih. Apa aja sih terobosan dia? Kalau di masa Ali bin Abi Thalib ya selayaknya pemimpin sebelumnya ya. Oke. Yang pasti melakukan perluasan, terus juga buat kebijakan. Cuma nih, ada tapinya nih di masa Ali nih banyak banget konflik internal atau eksternal atau keduanya malah? Konflik keduanya bisa dibilang. Dari dalam ada, dari luar ada. Iya, dia karena dia pemimpin terakhir mungkin kali ya, udah ibaratnya tuh udah jauh dari pendahulunya. Abu Bakar udah meninggal, Umar udah meninggal, Utsman udah meninggal. Jadi dia tuh udah jauh lah dari Islam yang murni gitu. Jadi dari Nabi Muhammad udah mulai banyak gebrakan gitu di masa dia gitu. Dia juga kurang bisa menangani. Ada satu kelompok yang
bisa dibilang dia tuh pendukung dari Ali bin Abi Thalib. Nah, tapi karena Ali bin Abi Thalib ini kurang bisa ngebawa ke pemerintahan kelompoknya ini gitu. Ya, dia jadi berubah jadi pemberontak. Itu membenci Ali. Namanya itu Khawarij. Khawarij itu artinya apa, Vi? Jadi Khawarij itu artinya mereka yang keluar dari barisan Ali. Iya, jadi dia memberontak dari umat Islam seperti itu. Jadi pada awalnya mereka ini latar belakangnya itu pendukung Ali bin Abi Thalib. Cuma mereka ini memisahkan diri setelah perang Siffin. Oh, jadi setelah perang tuh? Ya, setelah perang dia tuh. Jadi pada saat perang Siffin itu terjadi perjanjian damai dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Oh, jadi ini udah ada sambungan dengan dinasti Muawiyah? Iya, Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah itu dinasti Umayyah. Umayyah. Jadi itu dia Khalifah Ali bin Abi Thalib ini melakukan perjanjian damai pada saat perang Siffin dengan Muawiyah, tapi kelompoknya Ali ini tidak setuju. Nggak terima, nggak suka dengan itu. Makanya dia disebut golongan Khawarij tuh, mereka yang keluar. Jadi mereka yang tadinya mendukung Ali bin Abi Thalib, terus mereka keluar dari barisan Ali. Dia bisa dibilang dia keluar dari agama Islam juga gitu. Di murtad juga itu. Iya, karena golongan Khawarij ini dia tuh suka mengkafirkan orang Islam gitu. Kafirkan orang Islam, terus dia memberontak. Nah, terus golongan Khawarij ini juga dibilangnya tuh radikal. Itu dia ekstrim gitu, suka ngeberontak, radikalisme. Tahu kan radikalisme? Tahu. Ya, itu kalau dari Khawarij itu. Jadi Khawarij ini selain jadi pemberontak, dia juga salah satu dia juga orang yang suku ini juga yang ngebunuh Ali bin Abi Thalib itu. Benar enggak sih itu? Iya, dia suku Khawarij ini salah satu orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib di akhir kepemimpinannya, dan waktunya juga sama kayak Khalifah Umar sama Utsman pada saat sholat subuh gitu. Jadi mereka karena mereka ini pemberontak, si Khawarij ini pemberontak, otomatis dia dendam kan sama Ali bin Abi Thalib. Dia nggak suka dengan gaya kepemerintahannya Ali bin Abi Thalib, makanya ada siasat untuk membunuh dari Ali bin Abi Thalib itu. Dan dia menjabat selama 5 tahun. 5 tahun Khalifah Ali bin Abi Thalib dari 656 sampai 661 Masehi. 61 ya, 661 Masehi. Karena itu salah satu jabatan tersingkat juga ya, 5 tahun. Ya, dia tuh Khalifah Ali ini kedua setelah Abu Bakar. 2 tahun, dia 5 tahun gitu. Itu juga meninggal karena dibunuh ya. Iya, berarti ada kemungkinan kalau nggak dibunuh mungkin masih lanjut gitu ya. Masih lanjut mungkin. Sampai sekarang? Enggak mungkin dong. Sampai sekarang terlalu panjang. Panjang bener. Nah, tapi ada fun fact tentang Ali bin Abi Thalib. Apa tuh? Jadi ada satu golongan yang sampai sekarang masih ada golongannya. Golongan Ali bin Abi Thalib? Ya, jadi itu dia dibilang golongan Syiah. Ya, Syiah. Ya, kenapa dia dibilang Syiah? Jadi mereka ini adalah salah satu golongan yang memuja-muja Ali. Mereka tuh menolak bahwa sahabat-sahabat yang lain menjadi khalifah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu mereka nggak mau. Mereka maunya Ali yang menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad gitu. Berarti bisa disebut barisan sakit hati? Barisan sakit hati mungkin iya. Mereka tuh intinya mereka itu nggak setuju dengan keempat itu. Mereka merasa kesepakatan musyawarah itu. Ali ini lebih layak karena hubungan keluarga. Jadi masih satu keluarga. Jadi mereka ngerasa Ali ini harusnya gitu. Mereka merasa lebih pantas Ali. Ya, dan sampai sekarang golongan itu tuh masih ada, golongan Syiah. Mereka tuh lahir pada masa dinasti Fatimiyah kalau nggak salah. Itu ada pembahasannya. Oh, itu nanti kita bahas di pembicaraan selanjutnya kalau ada mungkin ya. Karena ini waktu sudah cukup lama kita ngomongnya, cukup pieping panjang. Jadi kayaknya perlu diakhiri. Ya, intinya keempat khalifah ini lumayan keren lah, bisa
mempertahankan umat Islam sampai mempertahankan keunikan Islam ya dari zaman padahal Nabi Muhammad meninggal tanpa wasiat. Iya, sampai sekarang. Iya. Jadi salah satu hal yang kita bisa pelajari itu bagaimana cara mereka mengelola politik dengan cara musyawarah kan tadi. Akhirnya mereka mendapatkan pemimpin baru. Gitu. Lalu ketegasannya juga bisa menjadi contoh gitu tegasannya. Karena ketegasannya mereka umat Islam tetap pada jalannya gitu, nggak membelok lah ibaratnya. Jadi tetap lurus kepada Allah, tetap menyembah Allah gitu. Walaupun pasti adalah konflik di setiap pemerintahannya. Ya, setiap masa itu pasti ada ya. Pasti ada, cuma mereka bisa menghandle itu semua. Karena siapapun pemimpinnya itu pasti ada kekurangan. Karena kelebihan hanya punya Allah. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kesalahan dari kita, kelebihan dari Allah. Kelebihan dari Allah. Tadi kita udah membahas 4 sahabat Nabi teman-teman itu tentang Khulafaur Rasyidin. Nah artinya apa tuh tadi Khulafaur Rasyidin? Tadi itu Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang mendapat petunjuk. Gitu dia. Dan mereka orang-orang yang jujur, orang-orang tegas, yang terpilih juga untuk memimpin umat Islam. Gitu. Sekian dari mungkin pembahasan ngobrol kita cukup kali, podcast hari ini cukup kali ya. Sangat panjang, jujur. Ini kalau tadi kita masuk di Close the Door juga Deddy Corbuzier udah muak kali ya. Sebenarnya kalau ngomongin sejarah itu dia berderet gitu. Dia harusnya kalau kita ngomongin sejarah kita bisa panjang. Bahkan kita bisa sampai 5 tahun ke depan kalau ngomongin sejarah. Jujur tuh seharusnya tadi gue pengen ngebahas tuh dari zaman sejarah itu artinya apa sih gitu, cuma jangan. Kayak kepanjangan kita ada batasan. Iya, ada batasan. Batasan masalah gitu. Batasan. Ada batasan waktu sih, batasan waktu. Kalau nggak ada waktu mungkin kita bahas tuh di lain waktu kali ya. Mungkin. Oke. Sekian dari gue Sultan, pamit undur suara. Gue Alfi, pamit undur diri dong. Undur suara kita siaran radio. Ini kan kita ada di sini. Oh iya, undur diri. Nah, gue Alfi, gue pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.